Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek perancangan basis data relasional untuk sistem manajemen rantai pasok. Studi kasus yang kami angkat adalah sebuah pabrik pengolahan kopi, yaitu Kopi Banjarbaru Roastery. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andra Laksana, NIM saya 310123012783, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Bayaki dengan NIM 310123012782. Kemudian dengan saya Muhammad Fikri Arianto dengan NIM 310123012790. Dengan saya Muhammad Ramadan, NIM-nya 310123012769. Saya Rian Nugrah, NIM 310123012770. Selanjutnya di bab yang pertama yaitu ada latar belakang dan identifikasi kebutuhan. Jadi kota atau Kopi Banjarbaru Roastery merupakan perusahaan manufaktur skala menengah yang memproses biji kopi mentah menjadi produk kopi sangrai atau roasted bean, serta berbagai varian minuman. Alur rantai pasok perusahaan ini cukup panjang, dimulai dari penggandaan bahan baku dari petani lokal, proses produksi, penyimpanan di gudang, hingga tetap tahap distribusi ke berbagai kedai cabang. Jadi masalah utama yang dihadapi saat ini adalah pengelolaan data yang masih manual. Hal ini sering menimbulkan selisih antara pencatatan stok dan kondisi fisik di lapangan, serta menyulitkan penelusuran asal bahan baku ketika terjadi komplain kualitas. Oleh karena itu, kami merancang berbasis data relasional ini untuk mengotomatisasi pencatatan sekaligus menciptakan satu sumber data yang valid atau single source of truth, guna memantau seluruh siklus produk dari hulu ke hilir. Selanjutnya kebutuhan data dan entitas. Untuk membangun sistem yang terintegrasi ini, kami mengidentifikasi 5 kelompok data utama yang diimplementasikan sebagai entitas dalam basis data. Yang pertama, data pemasok, menyimpan informasi vendor atau kelompok petani beserta kota asalnya untuk keperluan analisis logistik pengiriman. Yang kedua, data bahan baku, mencatat jenis material mentah beserta volume stok yang tersedia. Yang ketiga, ada data gudang, menyimpan master data produk, jadi yang siap jual beserta informasi lokal rak penyimpanannya. Yang keempat, data produksi, mencatat histori dan rekam jejak pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Yang kelima, data distribusi, mencatat aktivitas pengeluaran dan pengiriman barang dari gudang menuju kedai-kedai cabang. Selanjutnya, Ya, jadi di sini kami telah membuat desain atau WR diagramnya. Yang pertama, di sini ada kita mungkin ke sini aja buat menjelaskan lebih detailnya. Di sini kalian bisa lihat ini masih kurang rapi. Ya, di sini bisa kita lihat satu pemasok di sini satu pemasok dapat menyuplai banyak jenis bahan baku. Jadi one to many. Lanjut, di sini satu jenis bahan baku bisa digunakan di banyak sesi produksi. Sama, jadi hubungannya one to many juga. Lanjut, satu barang jadi di gudang dapat dihasilkan dari berbagai sesi produksi. Satu barang jadi di gudang dapat menghasilkan banyak produksi. Hubungannya sama, one to many juga. Dan yang terakhir ada, barang jadi tersebut juga dapat dikirimkan ke banyak tujuan distribusi yang berbeda. Jadi hubungannya sama, one to many juga. Lanjut. Rancangan IRD tersebut kami transformasikan ke dalam bentuk tabel fisik. Setiap relasi antar tabel terikat secara kuat menggunakan primary key dan foreign key. Sebagai contoh, tabel produksi memiliki primary key ID produksi dan memetakan foreign key ID bahan dari tabel bahan baku serta ID barang dari tabel gudang. Untuk menjamin keandalan data, kami menerapkan prinsip ACID secara ketat pada aspek atomicity operasi produksi yang memotong stok bahan baku dan menambah stok gudang diperlakukan sebagai satu kesatuan transaksi. Jika salah satu proses gagal, sistem akan membatalkan seluruh rangkaian transaksi. Kami juga menjaga integritas data melalui penerapan foreign key constraints. Pengguna sistem tidak akan bisa menginput data distribusi barang jika ID barang tersebut belum terdaftar secara sah di tabel gudang. selanjutnya Ya lanjut, mungkin kita akan ke implementasi dari
phpMyAdmin, yaitu menerapkan query-query yang telah kami buat. Mungkin langsung saja untuk query 1 dipersilakan kepada Andra. Dari query 1 ini berfungsi untuk mengevaluasi total volume bahan baku berdasarkan kota asal pemasok. Untuk output query ini membantu manajemen memetakan sebaran pasokan untuk evaluasi biaya logistik di lini hulu. Jadi di sini kita langsung coba Di untuk query phpMyAdmin-nya. Lihat hasilnya. Nah, di sini kalian bisa melihat hasilnya dari query 1 tadi. Lanjut query 2. Selanjutnya query 2 yaitu digunakan untuk menganalisis konversi volume produksi. Jadi query ini membandingkan rasio bahan baku mentah yang diserap terhadap volume output atau produk jadi pada setiap klaster produk. Jadi inilah hasil dari query 2 tadi. Lanjut kita ke query nomor 3. Jadi query nomor 3 sangat krusial untuk memantau risiko stok di gudang terhadap volume distribusi keluar. Hasilnya dapat langsung mengidentifikasi produk berputar cepat, fast moving, yang persediaannya mulai menipis, sehingga berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah kondisi out of stock. Ya, jadi di hasil query ketiga ini kita bisa menyimpulkan bahwa di sini adalah stok dari yang telah kita distribusikan dan stok yang tersisa. Oke. Kita lanjut ke query nomor 4. Jadi di query nomor 4 ini menunjukkan kedalaman permintaan varian kategori produk di setiap tujuan. Manajemen bisa membaca tren preferensi dari tiap cabang untuk mengatur strategi mereka. Lanjut, kita langsung ke penerapannya atau contohnya. Nah, jadilah hasil dari query nomor 4 tadi, yaitu menunjukkan kedalaman permintaan varian kategori produk di setiap tujuannya. Sini ada atribut total barang yang dikirim berapa gitu dan frekuensi pengirimannya. Lanjut ke query yang nomor 5. Selanjutnya query 5 ini berfungsi untuk melacak aliran rantai pasok hingga ke hulu. Jika ditemukan produk di gudang yang cacat atau bermasalah, query ini dapat langsung menelusuri siapa mitra petani atau penyedia bahan bakunya untuk keperluan quality asuransi. Ya, jadilah hasil dari query kelima tadi. Mungkin kita akan tutup dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, basis data rasional yang kami rancang tidak hanya mengatasi masalah pencatatan manual, tetapi juga memberikan jaminan integritas data melalui batasan kunci atau key constraints. Query yang dihasilkan terbukti mampu memberikan wawasan analitik yang mendalam untuk efisiensi rantai pasok kopi Banjarbaru Roastery. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun gestur-gestur kami yang kurang berkenan di mata-mata kalian yang telah memandang atau melihat video kami ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun hal yang tidak bagus yang keluar dari mulut kami, entah itu disengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.